Oke guys, hari ini kita akan melanjutkan tutorial Laravel sebelumnya. Pada video sebelumnya kita sudah menginstal project Laravel kita, yaitu Laravel versi 13. Di sini saya akan membuka kembali project Laravel pada penyimpanan File Explorer. Nah, di sini saya membuka dengan klik kanan, kemudian open with code atau Visual Studio Code. Nah, kita tunggu beberapa. Nah, ini sudah tampil Visual Studio Code saya, dan di sini project Laravel kita sudah jadi ya. Nah, pertama-tama ketika ingin menjalankan project Laravel kita kan seperti biasa kita menggunakan atau menghidupkan project Laravel kita, yaitu dengan memerintahkan menggunakan artisan server, yaitu menggunakan mengaktifkan server dari Laravel ya. Setelah selesai, kita di sini akan pergi ke file.env. Kemudian kita scroll ke bawah dan kita akan menemukan DB connection dan lainnya. Di sini Laravel saya otomatis menggunakan database SQLite. Dan saya akan ubah koneksi ini, database ini menggunakan MySQL. Sebelum itu saya akan menghidupkan Laravel saya. Nah, seperti ini. Ketika selesai, maka saya akan ubah MySQL di bagian DB connection. Kemudian ini kode yang sudah terkomentar saya buka, dan untuk penamaan nantinya database kita bisa ubah di bagian DB database. Ini untuk nama database kita. Contohnya saya di sini database sekolah, database sekolah app. Nah, seperti ini. Coba saya cek terlebih dahulu di database saya, apakah ada sedikit lemot untuk membuka PHP yang baik. Saya refresh kembali. Nah, sudah terbuka untuk username-nya seperti biasa root. Kalau kalian tidak mengaturnya, username-nya, passwordnya kosong. Nah, di sini sekolah app tidak ada ya, database sekolah app. Nah, pastinya ketika kita mengubah DB connection tadi, maka otomatis Laravel kita akan error karena kita berubah database. Nah, sekarang kita migrate terlebih dahulu project kita agar server kita tidak mati. Maka kita membuat terminal baru. Di sini ada tombol plus, jadi kita klik. Nah, akan membuat terminal baru. Jadi ada dua terminal. Terminal pertama untuk server Laravelnya, dan kedua kita gunakan untuk memerintahkan seperti nantinya kita akan membuat database. Nah, itu menggunakan terminal ini yang kedua. Nah, sekarang kita kan di sini tidak ada database sekolah app, adanya di sini sekolah. Nah, sekarang saya menggunakan Laravel. Caranya kita perintahkan php artisan migrate. Migrate di sini artinya membuat database kita. Nah, di sini ada pertanyaan, would you like to create it? Apakah kamu ingin menginstal ini? Ini yang dimaksudkan ada database sekolah.app, underscore atau strip app. Nah, di sini saya yes, langsung enter kalau yes. Nah, kalau seperti ini berarti berhasil. Kita cek terlebih dahulu di PHP admin kita. Nah, akan tertambah sekolah
strip F. Nah, di sini otomatis database-nya akan banyak. Tabel ya. Mohon maaf salah. Di sini tabelnya banyak karena Laravel otomatis di bagian database, folder database, kita buka, kemudian ada migration. Nah, di sini ada beberapa tabel. Ini sudah ada dari Laravelnya sendiri. Nah, karena file ini, maka tabel-tabel ini ada ketika kita melakukan PHP Artisan migrate. Kemudian karena kita sudah selesai membuat database kita, sekarang kita lanjutkan membuat tabel. Cara membuat tabel di Laravel kita perintahkan seperti ini. Saya klik dulu agar bersih tabelnya. Kemudian untuk membuatnya yaitu menggunakan perintah php artisan make migration. Kemudian tulisannya seperti ini, create jobs tabel. Di sini jobs nama tabel kalian. Nah, saya akan membuat tabel siswa contohnya ya. Create underscore siswa underscore tabel. Nah, di sini kita enter langsung. Maka akan successful dan akan tertambah di dalam folder migrations. Nah, kita buka terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan membuat blueprintnya dari tabel yang akan kita buat. Di sini kan siswa terdapat ID pastinya ya. Ini sudah otomatis Laravel buatkan. Kemudian ada timestamps. Ini kegunaannya ketika kita menambahkan data nantinya record di tabel kita, maka itu otomatis menambahkan tanggal berapa kita menambahkan record tersebut gitu. Jadi ini otomatis Laravel buatkan. Kalau kalian ingin menghapus tidak apa-apa. Kemudian saya di sini akan menambahkan string. String di sini berarti varchar. Kalau di Laravel berupa string. Kemudian saya beri nama atributnya yaitu nama atau nama siswa. Nah, kemudian karena di database kan biasanya terdapat length atau panjang dari jumlah record kita. Jadi di sini bisa ditambahkan di bagian setelah koma di sini. Kita berikan koma, kemudian tambahkan berapa angka yang ingin kita berikan panjangnya. Jangan lupa titik koma. Nah, seperti ini. Jikalau kalian tidak menuliskan seperti ini, maka Laravel membacanya ini defaultnya yaitu 255 panjangnya. Di sini saya mengatur 30. Kemudian saya buat lagi untuk GNU gender. Untuk enum kan ada pilihannya, jadi saya gunakan P dan L. Tabel. Jika kita ingin menggunakan data yang banyak sekali, seperti contohnya alamat, kita menggunakan teks. Nah, seperti ini. Ketika mungkin ini saja ya. Ketika kita sudah menuliskan atribut yang ingin kita berikan kepada tabelnya, yaitu tabel siswa, maka kita harus menjalankan perintah yaitu namanya php artisan migrate lagi, karena kita menambahkan tabel lagi seperti itu. Nah, ketika kita enter, maka ini otomatis tabel kita akan tertambah ke dalam database kita. Kita refresh terlebih dahulu. Saya refresh ya. Nah, di sini tertambah siswa. Nah, ketika kita ingin menambah lagi di sini, contohnya ada penambahan atribut ya. Ada atribut kelas
coba migrate kembali, kan di sini ada perubahan, jadi kita migrate kembali. Nah, ini ada informasi atau pesan yang ditampilkan dari Laravel, yaitu nothing to migrate, tidak ada migration yang harus di-migrate. Nah, ketika kita cek di database kita, di sini tidak ada atribut yang kita tambahkan barusan, yaitu atribut kelas. Di sini tidak ada. Kenapa seperti itu? Karena Laravel membaca PHP Artisan Migrate itu hanya penambahan tabel saja. Jadi ketika kita ingin menambahkan atribut baru, kita menggunakan PHP Artisan. Sebentar ya, saya refresh clear dulu, yaitu menggunakan perintah PHP Artisan Migrate fresh. Kita tambahkan fresh, yaitu memfresh semua database, jadi akan menjalankan semua secara ulang. Dan ketika kita jalankan, maka ini sudah berhasil semua ya. Ketika refresh, maka akan tertambah atribut kelas. Itulah cara membuat sebuah tabel dan menghubungkan database kita ke project Laravel kita dengan cara di terminal Laravelnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.